kita sendiri. Ketika Tuhan dengar, kita dengar, panggil namamu, tunjuk teman kita yang ada di kanan kiri kita. Oke? Ya, bersama katakan yuk Mas. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya.
Sekarang kami tahu, ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu, berkatilah kami dengan berkat yang sama, sehingga ketika kami pulang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda dengan ketika kami datang. Engkau telah membentuk kami lewat firman-Mu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang boleh hidup benar dan berkenan di hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Dikasih oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang ada di dunia ini. Ungkapan itu bilang begini: uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Saudara, ketika kita hari ini diundang oleh Tuhan Yesus duduk semeja hidangan dengan Dia di dalam perjamuan kudusnya, kita akan merenungkan satu judul yang saya beri, judul hidup butuh apa? Saudara, hidup butuh apa? Saudara, banyak orang dunia bilang hidup butuh uang. Bapak Ibu, saya akan buktikan lewat kebenaran sabda Kristus bahwa saudara hidup itu butuh kebenaran, bukan uang. Saudara, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Orang dunia semua bilang hidup butuh uang, sehingga ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang ngaku percaya, hidupnya difokuskan untuk bagaimana mereka bisa memenuhi uang di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu tercium oleh banyak pendeta tertentu di dalam tanda kutip, gereja tertentu di dalam tanda kutip, maka mereka melahirkan banyak ajaran, banyak teologi yang menyimpang dengan teologi Yesus Kristus Tuhan, dengan maksud dan tujuan lewat ajaran mereka yang menjanjikan saudara akan bisa jadi kaya, saudara mulai digeret menjadi pengikut mereka. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian bunyi sabda Kristus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang satu ini, Yesus Kristus Tuhan ingin meyakinkan tidak ada orang bisa selamat, tidak ada orang yang bisa sampai ke surga jika tidak lewat aku. Artinya keselamatan adalah satu-satunya hal yang paling penting saudara dan saya itu untuk capai, untuk dapatkan. Karena itu juga satu-satunya tujuan Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia, bukan jadikan saudara dan saya kaya, tetapi satu-satunya fokus Tuhan datang yaitu supaya orang-orang yang percaya di dalam namaku itu tidak binasa tetapi diselamatkan. Saudara, orang Kristen punya modal. Dari ayat Yohanes 14 ayat 6 sabda Kristus tadi punya modal. Dikatakan akulah jalan. Anda sudah punya modal jalan tadi.
Kenapa? Karena orang Kristen sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan itu sudah tahu jalannya cuma satu. Anda layak disebut orang Kristen bukan karena KTP-nya tercetak agama Kristen, karena Anda sepakat dengan diri sendiri Anda akan hidup seperti Yesus, yaitu yang tertulis di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Kristen disebut pertama kali di Antioquia, yaitu mereka-mereka yang diajar oleh para rasul, oleh Paulus, oleh Barnabas, menunjukkan hidup seperti Yesus Kristus Tuhan, dan mereka diolok-olok dengan disebut Kristen, yaitu orang yang hidupnya seperti Yesus. Jadi jika Anda dan saya mau disebut Kristen, Anda dan saya wajib hidup seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Modal pertama sudah dapat. Anda dan saya butuh modal lagi. Tadi saya katakan bukan karena duit, tetapi hidup orang Kristen sebetulnya butuh kebenaran. Butuh kebenaran. Kebenaran hanya bisa didapat saudara dan saya lewat Yesus Kristus Tuhan, tidak ada di tempat yang lain. Nah saudara, Tuhan Yesus memberikan rumus kepada saudara dan saya lewat Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Manusia kebanyakan khawatir dengan hal-hal tersebut, sehingga ungkapan dunia tadi muncul bahwa segalanya butuh uang. Manusia memfokuskan tujuan hidupnya untuk memenuhi kepentingan hidupnya dengan uang. Padahal Yesus Kristus Tuhan di dalam ayat selanjutnya berkata dan memberikan satu jaminan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia ngerti saudara butuh, dia ngerti saudara memerlukan, dan dia sudah menyediakan. Karena apa? Dia ingin tampilkan dirinya sebagai pencipta yang bertanggung jawab atas saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang tidak diberi kepandaian oleh dia. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi talenta oleh dia. Dan talenta ini adalah modal hidup. Syaratnya saudara jangan malas. Saudara pasti hidup. Apa yang perlu saudara makan, apa yang akan saudara minum, apa yang akan saudara pakai, bisa didapat karena talenta yang Tuhan karuniakan di dalam hidup saudara dan saya masing-masing. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan lagi dalam ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rumusnya adalah kita harus fokus lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Garis bawahi kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara mencari yang rohani,
maka yang jasmani yang saudara khawatirkan, tidak punya duit, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpakaian, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini rumus dari Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dunia bilang apa? Tetapi segalanya butuh uang. Maka orang dunia selalu fokusnya kemana dulu? Cari uang dulu. Artinya rumus dari Tuhan Yesus, sabda dari Kristus, dibalik Yesus Kristus Tuhan minta rohani kamu cari dulu, maka jasmaninya nanti ikut. Manusia di dunia dibalik jasmaninya dicari lebih dulu, rohaninya ikut enggak? Rohaninya enggak ikut. Oleh karena itu kita hari ini banyak ngelihat, kita dikagetkan bagaimana hidup keluarga pendeta. Pendeta hebat-hebat, anaknya yang pertama bisa cerai, pendetanya bisa sakit, anaknya bisa bunuh diri. Masa Tuhan salah memberikan upah? Pasti Tuhan tidak akan pernah salah. Tetapi kenapa? Karena mereka mengajarkan yang jasmani itu yang diutamakan, bukan yang rohani, bukan yang kekal yang diraih lebih dulu. Tetapi ajaran mereka lebih mengutamakan yang jasmani. Dengan arti kata lain, mereka memutarbalikkan perintah Kristus, sehingga yang rohani mereka tidak menerima. Nah saudara, Anda jangan rugi karena mengikuti mereka. Kembali kepada amanat agung, teologi Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, membicarakan kebenaran, tidak semua orang berani ngomong. Kenapa? Karena ketika orang berbicara tentang kebenaran, orang ini punya resiko, punya banyak musuh, bahkan bisa dibunuh karena kebenaran yang engkau beritakan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal kebenaran itu penting sekali, seperti apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 34. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 34. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara tidak ikut teologi mana-mana, saudara ikut ajaran Yesus Kristus Tuhan dan para rasulnya. Kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui apa Bapak Ibu? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara akan dimerdekakan dari dosa. Dan karena Anda mendapatkan kebenaran, maka kebenaran ini yang akan menuntun saudara dan saya kepada hidup. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara ketika tidak menemukan kebenaran, saudara tidak akan dapat hidup. Karena kebenaran inilah yang akan memerdekakan saudara dan saya dari semua dosa yang membinasakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, di dalam rumah Tuhan itu banyak dosa yang dilakukan oleh pengajar, baik itu pendeta, penginjil seperti saya, pembicara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak memberitakan firman Tuhan seperti yang Yesus Kristus kehendaki. Nah, Bapak Ibu, saya sangat menghormati para pembicara, pendeta yang berani ngomong tentang kebenaran di media sosial, yang ingin tujuannya meluruskan ajaran yang salah supaya jemaat berbalik kepada teologi Yesus Kristus Tuhan kita ini tadi. Salah satunya pendeta dari Amerika yang bernama John Piper. Di depan Anda ini ada sebuah lukisan, ini lukisan saya lukiskan penglihatan saya dalam sebuah mimpi yang Tuhan beri tahun 2007 bulan Desember waktu lalu. Waktu itu 2008 terjadi krisis moneter. Ya. Dan tapi ini Tuhan sudah berikan terlebih dahulu janji, karena itu saya berikan judul lukisan ini, emas dan perak kepunyaanku, engkau akan hidup oleh janji-janjiku. Jadi saya pasang di sini karena berhubungan dengan khotbah saya supaya jadi berkat buat Anda. Coba Anda lihat, Tuhan berjanji bahwa orang Kristen yang taat dan sungguh-sungguh hati akan diluputkan oleh Tuhan Yesus. Tak ada masa paceklik bagi orang yang digembalakan oleh Gembala Agung kita. Kalau kita turun pun sebentar saja, Tuhan kasih hikmat kita keluar dan naik ke atas. Waktu dalam penglihatan saya melihat berkat dicurahkan dan ditembakkan dari sorganya langsung ke pintu rumah dan tempat kerja anak-anak Tuhan yang taat. Ya, ini kurang lebih ilustrasi yang saya lihat dalam mimpi saya, yang saya lihat tentunya lebih heboh, tapi jari jemari saya terbatas untuk mengilustrasikannya. Tapi ini yang the best that I could give to you, to show to you. Saya mau dorong Anda untuk percaya that God will bless you, bahwa Allah akan memberkati kita. Kita ini anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya terpengaruh dengan ekonomi. Ekonomi kita langsung lebih tinggi daripada Wall Street, the Heaven Street. Kita tidak akan terpengaruh kalau kita percaya, kalau kita mau dituntun sama Roh Kudus, kita akan selalu diluputkan. Saya tidak ajarkan Injil kemakmuran, saya ajarkan Injil kebijakan. So why do I feel so strongly about the so-called prosperity gospel? There's an easy answer, but before I give it, let me define it a little bit. It's on a continuum from the most radical to what would be called soft or light. And the most radical would basically say, God wants you rich, and you should partner with Him by faith to pursue riches. And the justification would be given, can't accomplish much in life without money. And so, go for it. Or another rationale might be, you're kingdom kids, and kingdom kids don't wear tattered clothes, they dress like the king, and so on. The light would be simply being more cautious not to say those gross things about wealth, but to minimize sin and minimize pain and only talk about how well things will go for you if you follow Christ. So why do I abominate this so-called gospel? I think it is another gospel. And the first reason would be simply to go straight to the Bible and see what Paul says about those who want to be rich. I mean, it's just, he says, this is 1 Timothy 6:6. Now there's great gain in godliness with contentment. In other words, without craving for stuff. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. If we have food and clothing, with these we'll be content.
It's just amazing. But those who desire to be rich, now here's the key text. This is verse 9. Those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving, that is, this craving to be rich, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. In other words, the very thing that leads people to suicidal piercings of pangs, namely the desire to be rich, is nurtured and cultivated by the prosperity preachers. They are encouraging that this suicidal behavior happen. That's abominable. Or Jesus said, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Why would he say that? It's because riches are such dangerous things. They're not a blessing usually. They're usually a curse. People are cursed with riches. They're destroyed by riches. And here again, a little parenthesis of qualification. I don't mean it's sinful to make a lot of money. I just mean it's sinful to want to keep a lot of money. And it's suicidal to want to keep a lot of money. Bigger barns and bigger cars and bigger houses and bigger portfolios and finer clothes, and everything is growing with your income so that your conscience is getting harder and harder, because if you're a Christian at this point, your conscience is having to say, it's okay, it's okay. This is okay. This is the Calvary Road. This is what it means to deny yourself. This is what it means to follow Jesus. This is what it means to die every day. This is what it means to have my treasure in heaven. And it doesn't. It won't work. So your conscience has to be lacerated in order to keep from killing yourself. And so Jesus says, it's hard for a rich man to get into the kingdom of heaven. Paul says those who desire to be rich fall into temptation and pierce themselves with many pangs. And along comes a prosperity preacher who says, yes, the Lord really wants you to be rich. We should pursue riches. Following Jesus is the pathway to riches. Riches are the sign of God's blessing. I would just say those are in mutual contradiction for each other, and therefore this is deadly. Dia sangat tidak setuju dengan yang namanya teologi kemakmuran. Mengapa? Karena teologi kemakmuran itu mengajarkan jika engkau menjadi pengikut Kristus, maka kamu akan punya ekonomi yang baik. Bahkan ekonomi finansial saudara lebih tinggi daripada Wall Street, pusat saham di Amerika sana. Kenapa? Kata pengajarnya, berkat Tuhan ditembakkan oleh Tuhan langsung ke rumah saudara. Bapak Ibu, artinya teologi kemakmuran punya teori, kalau kamu menjadi pengikut Kristus, keadaan ekonomimu mesti baik. Keadaan kesehatanmu juga sangat baik. Ndak iso loro, ndak bisa sakit. Keadaan rumah tanggamu bahagia, anak-anakmu punya masa depan yang baik, dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengamati teologi kemakmuran ini tanpa sadar itu telah mengajak jemaatnya hidup seperti melakukan hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Mengapa? Karena mereka harus selalu berusaha. Kenyataan hidupnya
harus sama dengan ajaran yang dia ajarkan. Ekonominya baik. Kalau ada yang miskin bagaimana? Muncullah kebohongan baru. Bapak Ibu, Anda miskin, ada dosa apa? Kalau kemudian muncul kesehatannya tidak baik, bahkan salah satu pengajar teologi kemakmuran hari ini, seorang pendeta yang besar, sakit. Nah, ya apa nek dhewe loro? Dia sakit. Dan sakitnya berbahaya. Apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan yang diajarkan. Pendeta ini stres. Saya tahu pasti kalau sudah tidak sesuai, pendeta ini pasti akan mengeluarkan cerita berbau supranatural supaya dia tidak dipermalukan. Mereka selalu membangun kebohongan dengan kebohongan yang lain. Terus, padahal jika Anda mengikuti teologinya Yesus Kristus Tuhan, Alkitab ini tadi, saudara, hidup itu lebih santai. Setiap orang bisa sakit. Kalau sakit ya ke dokter, selesai. Tetapi kalau pendeta ini mengajarkan tidak bisa sakit, pendetanya sakit, ke dokter sembunyi-sembunyi. Terus bilang sama dokternya, "Dok, jangan bilang saya pasiennya dokter ya." Saudara, dusta. Bapak Ibu, lihat 2 Raja-Raja pasal 13 ayatnya yang ke-14. Lihat 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Saudara, ini Nabi Elisa bisa sakit dan sakitnya itu mengakibatkan dia mati. Selesai, saudara. Artinya apa? Jangankan saudara dan saya, Nabi aja bisa sakit, Nabi bisa mati. Wajar begitu loh hidup. Tetapi teologi ini dilahirkan untuk apa? Orang Kristen mikir, ini gak iso melarat teologi ini, mesti soge. Teologi gak iso moro, mesti sehat. Teologi ini bawa anak-anak ke masa depan yang baik. Anaknya pendeta berapa banyak yang cerai? Ayo nonton di medsos sendiri. Berapa banyak anak pendeta yang depresi, bahkan loncat dari lantai 10. Kita prihatin, kita ikut sedih, kita ikut sedih. Masa kamu yang melayani Tuhan mendapatkan upah yang seperti itu jika engkau adalah orang benar? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teologi kemakmuran ini seringkali membawa jemaatnya itu tertekan. Kenapa? Karena kalau itu nanti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, cari kambing hitam, siapa yang salah? Padahal orang sakit biasa, orang punya masalah biasa. Orang benar tidak kebal dengan masalah. Buktinya apa? Yusuf harus masuk penjara. Nggak bisa goyang gimana karena kateter sakit. Dan saya diserang setan dan seperti ada yang menuduh saya.
seperti ada yang menuding dan berkata, matilah kau. Matilah kau. Sudah disinilah akhir segala sesuatu. I have gotten you. Akhirnya aku dapatkan kamu. You dead. Dan this is the end of good life. Semacam itulah kata-katanya. Nggak perlu saya ulangi lah ya. Itu semuanya lie, lie, and lie. Semua dusta, dusta, dusta. Dia bapak dusta. Tapi itu so real. Selama 15 menit seperti saya gelut dengan monster. Saya kayak seperti nggak tahan. Mau cabut semua selang. Mau lari dari hospital itu. Tapi untungnya kalau kita itu punya Tuhan. Nggak ada pencobaan itu yang betahan. Tidak ada pencobaan yang lebih dari kekuatanmu. Itu sungguhan. Kalau kita itu sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau kita krisis dulu, baru cari Kristus, telat saudara. Tapi kalau kita sudah punya Tuhan, sekalipun kita itu seolah-olah kadang-kadang imannya pas-pasan, karena kita punya struggle atau kita punya pergumulan itu real atau nyata, tapi itu tidak akan sampai tuyuk, tidak akan sampai ke kormu, atau tidak akan sampai ke oyot atau akarmu, tidak akan sampai ke fondasi. Your foundation is Christ. Too strong my friend. Immovable. Kalau fondasimu adalah Kristus, tidak akan goyang. Dan kalau kita tidak ada dosa yang kita sadari, meskipun kita orang berdosa sadar, nggak sadari pun kita tidak bebas dari salah. Tapi kalau tidak ada tuduhan, mau di meja operasi, kayak mau meja kemoterapi, mau di dalam suatu mara bahaya, dalam suatu kondisi yang sangat mengancam nyawa, hatimu itu tenang. Itu sungguhan. Saya bisa mengkhotbahkan, tapi setelah saya alami, saya tahu. Dan puji Tuhan, setelah mengalami semua ini, ada satu kesaksian dalam hati saya ngomong gini bukan memuji diri, tapi sebagai teladan buat keluarga, bahwa saya akhirnya menyadari bahwa semua yang saya ajarkan selama ini, saya hidupi imanku lebih bagus daripada yang bisa ku ajarkan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendeta ini ketika sakit, kena kanker ginjal, ya mudah-mudahan sembuh ya. Mudah-mudahan sembuh, kemudian bertobat, mengubah ajarannya. Dia mulai cerita dengan cerita supranatural, supaya tidak terlalu malu begitu loh. Dia bilang, ketika selesai operasi, sepertinya dia didatangi iblis setan yang mengancam dia untuk mencabut dia punya nyawa. Saudara, ini bohong. Alkitab tidak bicara seperti ini. Alkitab tidak bicara seperti ini. Mengapa? Jika engkau adalah orang yang hidupnya benar dan beriman kepada Kristus dengan iman yang hebat, iblis setan datang kepada saudara itu untuk sujud menyembah kamu. Bukan iblis setan ngancam saudara. Kalau saudara bisa diintimidasi dengan iblis setan, saudara buru-buru koreksi, hidupmu benar atau tidak, imanmu bagus atau tidak. Saudara, kita lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 30. Lukas pasal 8 26 sampai 30. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Setannya ngomong, "Apa urusanmu dengan aku? Akunya kecil. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu.
Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Banyak setan ini legion. Itu datang menyembah kepada Yesus. Nah, saudara mesti ngomong, "Pak Roni, itu nek Yesus kan Tuhan." Tak kasih contoh menungso ya, supaya saudara yakin. Kisah Rasul 19. Ada bacaan tentang anak-anak sekewa. Kita baca ayat 13 sampai 15. Kalau saudara punya iman, itu bagus. Hidupmu benar, iblis setan tidak bakal berani ketemu saudara, tidak bakal berani ngancam saudara, apalagi nyabut nyawa saudara. Tapi jika Anda diancam oleh iblis setan, segera koreksi. Apakah engkau adalah orang yang hidupnya benar dan kudus? Apakah engkau adalah orang yang beriman kepada Kristus sungguh-sungguh? Nah saudara, bunyinya demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam. Ini anak imam ya, mungkin anak ketua sinode ini ya, anaknya pendeta. Kepada kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku," apa Bapak Ibu? Ketahui Paulus menungso saudara. Tetapi kamu bertuju tadi, siapakah kamu? Bapak Ibu, ini buktinya. Saya bukan cuma ngomong, tidak, tetapi saya bicara atas nama Tuhan Yesus dan firman-Nya yang tertulis. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi. Kalau saudara masih bisa diancam oleh iblis setan itu berani datang kepada saudara, segera saudara koreksi. Apakah engkau adalah seorang yang hidup benar, mengerti kebenaran, dan kau punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula saya prihatin. Pagi tadi juga baru saja ada berita seorang mahasiswi loncat dari lantai 4 mati di Jakarta. Nah saudara, bukan cuma 1-2 orang ini. Kenapa mati mahasiswa yang bunuh diri? Mereka kan orang-orang pinter, calon penerus bangsa kita ini tadi. Kita prihatin, kenapa? Nah saudara, apalagi kalau itu mengenai keluarga dari seorang hamba Tuhan, lebih sedih kita. Terus beritanya, berita dukanya, masangnya ayat keliru lagi, ditulis yang bunuh diri, "Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik." Ya Allah, baik tak bunuh diri itu? Ayo, gimana? Milihnya ayat yang keliru sih. Mestinya milihnya ayat itu kan ayat yang berharap sama Tuhan. Tuhan, anakku bunuh diri,
Tapi engkau punya hak istimewa untuk menyelamatkan anakku yang berbuat salah. Ketika para bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sing selamat apa mak cuma sedikit? Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yesus gitu Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, walaupun dia bunuh diri, nek aku pengen nyelamatin, lu mau apa? Paham tidak? Oleh karena itu saya selalu katakan, ketika Yesus kata Tuhan bersabda jangan menghakimi, itu bukan untuk kehidupan kita di dunia, bukan. Itu untuk perkara surga dan neraka. Sampean ojo melok-melok urusanku. Mereka ngotot. Begitu Yudas mengkhianati, kabeh menghakimi Yudas. Yudas tidak bakal selamat, mengkhianati Yesus. Belakangan umat Katolik berandai-andai dengan teori barunya. Mereka meluncurkan sebuah pernyataan, jangan-jangan Yudas bisa diselamatkan. Semua pada protes. Saya tetap ngomong, ojo melok-melok soal surga mbek neraka, ojo melok-melok. Nah sekarang ada banyak orang Kristen bunuh diri, ya opo? Pendeta sing khotbah lho ngomong opo? Ayo, masange ayatnya kleru, ngerti Bapak Ibu? Telah melakukan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Lha kabeh mencolot lah. Nah, Bapak Ibu, lihat. Artinya apa? Keselamatan soal surga urusanku. Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Yesus adalah satu-satunya hakim yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Itu punya hak istimewa yang saudara dan saya tidak bisa ikut campur. Ojo melok-melok. Ayat yang harusnya dipasang adalah jawab Yesus, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun anak pendeta ini bunuh diri, nek Yesus sang juru selamat mau menyelamatkan, sampean ojo melok-melok. Saya kasihan sama anak itu, ganteng, tinggi, anaknya diam, walaupun tidak kenal. Tapi saya ikut sedih kan, Tuhan kok demikian terjadinya? Salah di mana? Dan saya ingin peringatkan lewat khotbah saya kepada saudara di sini dan penonton video saya. Cek Bilangan 18 ayat 1. Lihat. Hati-hati ketika saudara melayani. Jangan karena jabatan pendeta gampang saudara terima. Mimbar saudara bisa dapatkan untuk saudara nyampaikan pengajaran, terus saudara salah di dalam penyampaian, mudar sampean. Saya lihat judulnya, saya selalu mengingatkan apa? Judulnya dibaca ya, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu. Siapa Harun? Harun itu imam, Harun itu pendeta. Pendeta sa anak-anaknya beserta seluruh sukumu, karena dari suku Lewi ya, haruslah menanggung akibat, haruslah menanggung
itu kepastian, itu ketetapan, itu ketentuan. Akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus, sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Apa tugas si pendeta? Yang paling utama, nyampe firman, nyampe pengajaran. Nek iki mbok plontir modar, opahnya pasti hal-hal yang buruk. Saya peringatkan di atas mimbar yang kudus ini, dalam perjamuan suci hari ini, koreksi ajaranmu. Kenapa? Karena ajaranmu akan diikuti oleh pengikutmu. Kalau itu salah, engkau sebagai penyesat. Apa hukumannya penyesat? Memang penyesatan harus ada, tetapi akan lebih baik jika sebuah batu kilangan dikalungkan kepada penyesat dan kemudian ditenggelamkan. Modar. Saya tidak sekedar. Saudara tidak usah takut. Ketika Anda membela kebenaran firman Tuhan, memang saudara akan dimusuhi, bahkan akan dibunuh. Tetapi Tuhan membela saudara dan saya yang mau dengan sungguh-sungguh membela Kristus dan segala kebenarannya. Ketika Tuhan Yesus disidang, Matius pasal 27 ayat 19, saudara lihat. Matius pasal 27 ayat 19. Tuhan membela Yesus sebagai orang benarnya. 27 ayatnya yang ke-19. Yang menyidang Tuhan Yesus waktu itu adalah Pontius Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, SMS. Ya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia huruf besar, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ayat ini jarang dibicarakan, atau mungkin banyak yang baca kelewatan. Ternyata apa? Tuhan bisa pakai istri Pilatus, ngomongi Pilatus, iki wong bener, ojo melo-melo. Semalam aku mimpi tentang dia, tentang Yesus, dan mimpi itu apa? Sangat menyiksa aku. Ini pasti bukan orang sembarangan. Wis ojo melo-melo. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang melakukan kebenaran itu tidak mudah. Ngomong sudah belum tentu berani, melakukan kebenaran apalagi tidak mudah. Pilatus tahu Yesus yang adalah Tuhan bukan orang yang salah, yang oleh karena perbuatannya dia harus dihukum mati, harus disalibkan. Oleh karena itu Pilatus ngambil air, cuci tangan. Aku gak melo-melo atas darah orang ini, karena orang ini tidak kutemukan kesalahan yang sebanding dengan hukuman salib. Cuci tangan. Apa yang dilakukan Pilatus? Melakukan kebenaran berani? Enggak berani. Pilatus melihat semua pada teriak, salibkan dia, salibkan dia, enyahkanlah dia. Pilatus mikir, apa untungnya aku bela Yesus? Taruhannya adalah jabatanku. Kan lebih baik ngamankan jabatanku daripada aku belain dia. Karena itu dia melontarkan tawaran. Mana yang kau pilih? Yesus orang Nazaret ini atau Barabas yang harus aku bebaskan?
Barabas padahal apa? Perampok yang sedang dipenjara. Mereka bilang, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Dan saat Pilatus ngelihat mulai timbul kekacauan, akhirnya Pilatus mengambil keputusan, walaupun dia tahu tentang kebenaran, tetapi dia melakukan kesalahan yang fatal, dan dia bilang, silakan engkau salibkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh kita bukan uang, karena uang akan datang sendiri. Ketika engkau mencari yang rohani, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Walaupun saudara tidak menjadi sangat kaya raya, tetapi Anda dan saya adalah umat ciptaan Tuhan yang Yesus Tuhan bertanggung jawab memelihara saudara dan saya dan keluarga kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu yang kita butuhkan adalah kebenaran. Oleh karena kebenaran akan menuntun saudara dan saya kepada hidup yang kekal. Sebagai penutup, saudara boleh koreksi. Tuhan, apakah benar Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Kudus itu ada tinggal di dalam hidup? Kenapa? Karena jika Allah yang Maha Kudus, Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, saudara sungguh orang yang berbahagia, karena Dia bersabda, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia datang dalam hidup saudara dan saya. Ia berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Koreksi hidup Bapak Ibu sekalian, apakah Anda senantiasa melakukan yang benar? Kenapa? Karena jika Roh Kudus berkenan tinggal dan menyertai hidup saudara, maka saudara dan saya akan senantiasa dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sebab saudara dan saya sedang diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya, firman Tuhan sudah jelas di dalam disampaikan oleh hambanya. Kuncinya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Golek ana sing temen, ojo elok-elokan ya. Ibadah ya ibadah sing temen, sungguh-sungguh. Melayani ya melayani sing temen. Gitu saudara. Saudara tidak usah ngejar duit, duit akan ngejar saudara. Tapi kuncinya, carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenarannya. Artinya Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita, setiap langkah kita. Kita itu selalu dipimpin di dalam Tuhan. Berkat itu mengikuti saudara, itu benar. Saudara ngejar berkat tambah lari saudara. Nyambi gak ketok yang gereja, nyambut gawe lembur pak.
nggak salah. Tapi berkat saudara kejar, itu tambah melayu, saudara. Karena apa? Saudara menyepelekan Tuhan Yesus, mengecilkan Tuhan Yesus. Hidupmu tambah ketulo-tulo. Apa ketulo-tulo itu, saudara? Hah? Apa ketulo-tulo itu? Tambah susah. Tapi kalau saudara mengejar Tuhan, ya, golek kebenaran, saudara, semua apa yang Anda kerjakan, Tuhan selalu menyertai. Ya, Tuhan selalu menyertai. Saudara, kalau Tuhan menyertai, bukan nyandung persoalan, bukan nyandung masalah, ya, tapi sing disandung apa berkat, lek boleh Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kuncinya di situ ya. Bapak Ibu semuanya, mari kita serius karo Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh karo Tuhan. Sing temen, saudara. Ibadah ya sing temen, melayani ya sing temen. Berdoa ya sungguh-sungguh. Iya, saudara. Wis saya percaya, saudara, Tuhan itu tidak pernah melupakan yang sudah difirmankan. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, terima kasih Pak Roni, ya, yang sudah berbicara sesuai dengan konteks firman Tuhan. Ya, memang firman Tuhan itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sing nyampe lo lu tambahkan, kelong karo Tuhan. Oh, ya, saudara, ngeri ya, hidup itu ngeri loh, saudara. Dunia ini tidak baik-baik saja. Saudara tahu di Timur Tengah, kalau saudara hidup di Timur Tengah, ngeri sekarang ini, saudara. Namanya nuklir, itu tinggal menunggu waktu. Zaman ini akan berubah, saudara. Semua tertuju pada Israel. Saudara tahu di belakang Israel siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara. Ya, di keroyok negara dia nanti Tuhan yang hadir, saudara. Bayangin loh, saudara. Saudara tahu dulu kalau sebelum ada HP itu apa? Yang suka diselipkan di sini pager, iya loh, pager itu sok meledaknya oleh perutnya dari ususnya brodol, motor kan, saudara, motor, itu loh, mau pinter-pinter, saudara, mau pinter-pinter Yahudi, ya, karena apa? Di belakangnya sopo. Tuhan Yesus, tapi wokong. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Mari Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, kami persilakan tampil ke depan.